Masa tua ini salah satu rangkaian dan mendekati garis finish dari kehidupan seseorang. Dan kalau orang masih diberikan umur sampai masa tua, maka itu berarti dia sudah diberikan banyak sekali kebaikan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur seseorang di antara kita adalah umur yang sudah berlalu. Saya hari ini berumur 51 tahun. Maka itulah umur saya yang sebenarnya. Teman-teman yang hadir di sini dan kaum muslimin yang mendengarkan khutbah ini, berapapun umur Anda, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah sepuh 60, 70 tahun, berarti itulah umur kita sebenarnya. Kedepannya kita tidak pernah tahu berapa lagi tersisa. Sungguh sangat bodoh kalau ada orang berpikir umur saya masih panjang. Kalau kita masih diberikan umur yang sama, contoh saya sekarang 51 tahun, berarti masih ada 51 tahun ke depan, dan kita tahu pasti bahwasanya nanti setelah 51 tahun ke depan baru meninggal dunia, artinya 102 tahun umur, maka itu mungkin masih mudah orang untuk menyelesaikan banyak kekurangan-kekurangan ataupun kegiatan atau kewajiban dalam ibadah yang belum dikerjakan. Permasalahannya, kematian adalah sesuatu yang tidak jelas kapan. Dia sangat misterius, dan kalau datang tidak akan terlambat sesaat ataupun dicepatkan ataupun dimundurkan sesaat. Hari ini harus diperhatikan baik-baik. Prosesi kita dari kecil, dewasa, kemudian tua, itu memang disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 54, yang bunyinya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba, yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah lah satu-satunya yang telah menciptakan kalian dari masa kelemahan. Lemah bisa berarti bermakna sperma pada saat ketemu sama sel telur sangat lemah. Sperma saja pada saat terlepaskan di rahim seorang ibu atau seorang wanita itu masih sangat lemah karena bisa saja membuahi bisa tidak. Dan kalau tidak dibutuhkan maka dibuang oleh si wanita yang menerimanya karena dianggap itu adalah bagian yang kotor. Maka seperti itu kurang lebih gambarannya, berarti sangat lemah. Kalau ketemu sama sel telur pun di dinding rahim itu sangat lemah, masih bisa gugur misalnya. Bahkan pada saat kecil pun bayi sudah lahir juga dianggap masih lemah. Allah mengatakan, Allah lah yang telah menciptakan kalian dari masa prosesi lemah itu. Kemudian Allah jadikan setelah lemah masa penuh dengan kekuatan dan kejayaan. Itulah masa muda yang sudah kita bahas di khutbah sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan dan juga Allah lah yang menjadikan setelah masa jaya itu ada masa lemah lagi dan masa tua. Allah menciptakan apapun yang dia inginkan dan dia maha mengetahui lagi mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Begitu juga dalam surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 67. Allah SWT juga mengingatkan kepada kita tentang masalah prosesi ini. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun. Yang artinya, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam dari tanah, ayah kita semuanya. Kemudian setelahnya prosesi pengembangan atau pengembangbiakan manusia melalui tetes sperma yang kemudian berubah menjadi gumpalan darah. Kemudian Allah mengeluarkan kalian dalam kondisi kecil atau bayi. Lalu Allah membiarkan kalian besar menjadi dewasa. Setelah itu kalian menjadi tua. Dan ada di antara kalian diwafatkan sebelum masa tua itu. Ada juga yang dilanjutkan sampai ajalnya tiba di masa tua agar kalian berakal. Makna berakar adalah kalian renungi ini depan mata tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi, sisi yang lain jangan sampai luput kalian menyesal seperti orang-orang sebelum kalian yang melewati umurnya sampai meninggal sementara mereka belum menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Ya ayuhan nas, Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Al-ayah. Artinya sesungguhnya, hai sekalian manusia, kalau kalian ragu tentang hari kebangkitan nanti di hari kiamat,
Ketahuilah kami, kata Allah, yang telah menciptakan kalian dari tanah, Nabi Adam alaihissalam. Lalu pengembangbiakan keturunannya semua dari setetes sperma yang berubah menjadi darah dan kemudian menjadi daging yang sempurna dan juga belum sempurna, agar kami menjelaskan kepada kalian tentang prosesi penciptaan manusia itu. Dan kami juga mengatur sesuai dengan yang kami inginkan dalam rahim sampai waktu yang sudah ditentukan. Lalu kami keluarkan kalian menjadi anak kecil. Lalu kami juga membiarkan kalian menjadi dewasa. Dan ada di antara kalian yang diwafatkan di masa-masa itu. Dan ada di antara kalian yang dikembalikan umurnya sampai sangat tua atau pikun, agar dia tidak mengetahui apapun. Kita tahu kalau orang-orang sudah pikun 90, 100 tahun mungkin, ya atau lebih daripada itu, biasanya mereka sudah tidak tahu namanya, tidak tahu nama anaknya, bahkan sudah tidak tahu lagi apa-apa di sekitarnya. Ini juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang keempat adalah surah Yasin, surah nomor 36 ayat 68. Subhanallah, ayatnya pendek tapi maknanya dalam sekali. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun." Siapapun yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, maksudnya sampai pada masa tua, maka kami pasti akan kembalikan ciptaannya seperti awal waktu dia masih kecil. Maksudnya akan melemah semuanya. Jadi sehebat apapun kita mau jaga kesehatan kita, tetap di prosesi masa tua itu, maka akan ada pengurangan penglihatan, rambut sudah mulai beruban, kulit mulai keriput, tulang mulai melemah. Semua itu memang prosesi yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Walaupun ada orang yang lebih lambat daripada itu. Dan para ulama tafsir membahasakan tentang makna-makna ayat yang tadi sudah kami bacakan. Di antaranya disebutkan dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, dikeluarkan oleh Markas Ta'zimul Quran di sana, yang dikatakan tafsir surah Yasin ayat 68 ini, barang siapa yang kami panjangkan umurnya hingga menua, maka akan kami kembalikan keadaannya seperti dia di masa kecil. Badannya mulai lemah dan juga akalnya. Tidakkah manusia berfikir bahwa zat yang mampu melakukan semua itu, maka mampu juga akan membangkitkan mereka kelak. Demikian pula disebutkan dalam Zubdat Tafsir min Fathul Qadir yang ditulis oleh Muhammad Sulaiman Al-Ashkar. Tafsirnya, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan ubah fisiknya dan kami akan balik keadaannya dan dari penuh kekuatan dan kebugaran menjadi lemah, dan kami ganti masa mudanya ke masa tuanya. Dan umumnya tafsir para ulama hampir semua bermakna di sekitar ini. Hanya saja ada satu yang menarik dari perkataan Imam Qurtubi rahimahullah berhubungan dengan potongan firman Allah SWT, "Tsumma litakunu syuyukha." Kemudian akan kembali di masa tua. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, masa tua mulai dihitung dari masuknya umur 40 tahun. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 15, di mana Allah memerintahkan semua orang yang sudah sampai 40 tahun agar jangan sampai luput membaca doa ini. Dan berarti menandakan umumnya orang 40 tahun itu sudah sampai pada tingkat di mana akalnya sempurna, kemudian juga di mana dia sudah pastinya umumnya sudah berumah tangga, sudah punya keturunan. Maka umumnya apa yang dijanjikan atau ditargetkan orang-orang di muka bumi ini sudah diraih. Prestasi yang mungkin dia harapkan sudah diraih sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Makanya para nabi-nabi pun diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun karena dianggap umurnya sudah sempurna. Berarti memang puncak prestasi akan mulai dari 40 tahun sampai ke atas. Namun sudah masuk masa tua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, "Hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tarda wa aslih li dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Yang artinya, sampai apabila sudah sampai umurnya manusia itu 40 tahun, maka dia mulai berkata atau dihimbaukan agar dia membaca, "Wahai Tuhanku, mudahkanlah untukku agar bisa mensyukuri semua nikmat yang sudah aku dapatkan selama ini dari sisimu, dan juga apa yang telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Dan aku selalu sibuk dengan amal soleh, setelah hari ini ke depannya semua dengan amal soleh. Dan juga perbaikilah keturunanku. Sesungguhnya aku telah taubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang menyerah diri."
Umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umur umat yang paling pendek dibandingkan dengan umur-umur yang lainnya. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran mendakwahi kaumnya 950 tahun. Dan yang didakwahi Nabi Nuh alaihissalam bisa 1 atau 2 generasi saja. Artinya umatnya ada yang berumur 1000 tahun. Bahkan di sana kalau ada orang yang meninggal di atas 60 tahun, 70 tahun masih dianggap sangat anak-anak. Disebutkan dalam sebuah athar, ada seorang ibu menangisi anaknya di masa Nabi Nuh alaihissalam sementara dia umur 60 tahun. Si anak ini meninggal umur 60 tahun. Ibunya menangisi keadaan tersebut. Seraya mengatakan kesian karena dia masih muda. Karena di saat itu umur sampai 1000 tahun. Maka Nabi Nuh alaihissalam berkata, jangan engkau tangisi anakmu ini karena akan datang nanti kaum atau umat di akhir zaman yang umur tertua mereka sudah seperti umur anakmu ini. Maka ibu tersebut mengatakan, demi Allah wahai Nabi Allah, kalau seandainya saya hidup di masa itu dan Allah cuma kasih 60 tahun, saya hanya gunakan untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan dalam hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku hanya 60 sampai 70 maksimal dan sedikit yang melampauinya. Artinya ada orang lebih daripada itu tapi jumlahnya tidak akan banyak. Begitu juga Allah SWT memastikan sesudahnya pasti akan ada kematian, tidak akan lagi ada keterlambatan. Kalau masih anak-anak muda, dia mulai beranjak dewasa, mungkin juga ajalnya datang. Tetapi masih ada prosesi yang mungkin dia dapatkan, itu masa tua. Cuma orang kalau sudah masuk di masa tua, nggak ada lagi prosesi sudahnya. Tua setelahnya mati. Kalau kita susun definisinya, bayi, anak-anak, remaja, tua, lalu mati. Jadi kalau ada orang masih anak-anak atau masih remaja, berarti masih ada prosesi kemungkinan dia akan lewati masa tua, walaupun bisa saja ajalnya datang. Tapi orang kalau sudah sampai masa tua, dia masih lalai, setelahnya sudah tidak lagi pilihan, adanya cuma kematian. Berarti dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang matang bagi orang yang sudah tiba di 40 tahun ke atas. Sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap umat atau satu generasi itu ada masa waktu di mana habis semua aktivitas mereka, dan kalau sudah datang ajal itu maka tidak akan diterlambatkan dan dimajukan sesaat pun. Begitu juga Allah ingatkan di dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 8 ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada pasti mati akan menyambut kalian walaupun kalian berada di bangunan tinggi dan juga kokoh. Maka sudah semestinya setiap muslim memastikan setiap masa hidupnya detik demi detik, bukan hanya 1 jam, 2 jam. Tapi mulai sekarang, detik demi detik, orang kalau sudah terutama masuk di masa tuanya, bagaimana dia menganggap itu sesuatu yang sangat mahal. Dan dia harus pelit dengan waktunya. Per detiknya dia harus pelit. Jam berapa lama dia harus tidur, berapa lama dia harus makan, berapa lama dia harus aktivitas, semuanya dihitung dengan baik. Tidak ada sesuatu yang dibuang sia-sia. Karena memang itu sangat berharga. Akan berlalu dan akan habis semuanya. Waktu ditanya kepada Nabi SAW, ayyul mu'minina akyas, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'du istidada. Ulaikal akyas. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang selalu mengingat kematian dan juga punya persiapan yang sangat matang untuk menghadapi sudah kematian. Itulah orang-orang yang cerdas. Salah satu makna hadis ini adalah orang yang sudah mencapai umur 40 tahun ke atas, maka sudah harus lebih hati-hati lagi bagaimana dia punya persiapan 10-20 tahun yang sisa umurnya ini, atau mungkin lebih sedikit dari itu karena umur 60 sampai 70 tahun tadi semuanya diisi dengan amal soleh yang menutupi kekurangan di masa lalunya. Bila Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hari ini umur, maka hari ini adalah hari emas kita. Dimana kalau masa lalu kita sudah berbuat amal soleh, maka mulai hari ini tentu saja kita berusaha untuk menambah kuantitas dan kualitas ibadah kita yang lalu. Kuantitas adalah jumlah daripada ibadah yang memang bisa ditambah secara kuantitas. Contoh, selama ini Anda sholat duha hanya 2 rakaat. Saatnya sekarang Anda tambah menjadi 4 rakaat. Kalau sudah selama ini 4 rakaat, Anda tambah jadi 8 rakaat. Selalu Anda tambah secara kuantitas selama terbuka pintu untuk menambahnya. Kalau ibadah wajib tidak ada penambahan. Sholat duhur 4 rakaat selamanya misalnya. Asar selamanya 4 rakaat. Begitu seterusnya ibadah-ibadah yang sudah wajib. Tapi ibadah sunnah kita masih bisa meningkatkan kuantitasnya. Namun secara kualitas
semuanya harus ditingkatkan, baik yang wajib ataupun sunnah. Begitu juga kalau di masa lalu ada ibadah yang kita masih kurang sempurnakan, mungkin masih kurang khusyuk dalam sholatnya, mungkin masih banyak ibadah-ibadah sunnah yang dibengkalikan, zikir pagi petang, zikir habis sholat, doa antara azan iqamah, jenguk orang sakit dan segala macam, maka hari ini kesempatan kita memperbaiki dan mengerjakannya. Kalau di masa lalu ada ibadah yang belum kita kerjakan, hari ini adalah hari kesempatan kita mengerjakan. Dan kalau di masa lalu masih ada dosa-dosa, maka hari ini kesempatan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Basri mengingatkan, mengatakan rahimahullah, dalam dinukil dari kitab Hilyatul Auliya jadi 2 halaman 148, ya bena Adam innama anta ayyam, wahai anak Adam ketahuilah sebenarnya dirimu itu hanya hitungan hari saja. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, maka setiap hari yang sudah berlalu maka sudah hilang sebagian dari dirimu. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah bertanya kepada seseorang yang ada di hadapannya, berapa umurmu? Maka orang itu mengatakan 60 tahun. Maka kata Fudail rahimahullah, sesungguhnya kamu sudah 60 tahun menuju ke Tuhanmu dan sebentar lagi kamu akan sampai. Maka orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Fudail rahimahullah, makna kata-katamu itu, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah, berarti kamu yakin kau akan bertemu dengan Allah. Dan ketahuilah, semua orang yang bertemu sama Allah maka akan menerima hisabnya, baik ataupun buruk. Maka orang itu ketakutan seraya mengatakan, lalu apa solusinya? Maka Fudail mengingatkan dengan nasihat yang luar biasa. Beliau mengatakan, perbaiki sisa umurmu ini. Berapapun yang Allah kasih, mau sehari, 2 hari, mau seminggu, perbaikin. Segera beramal saleh, bertobat dari dosa-dosamu. Maka dengan itu Allah akan terima amal saleh yang kau kerjakan sekarang, dan juga Allah akan maafkan masa lalumu. Tapi kalau kamu masih tetap dalam kelalaian dan kesalahanmu di masa umur seperti ini, maka dipastikan Allah akan menghukum dengan dosa yang akan datang, dan dosa yang kamu kerjakan dan dosa di masa lalumu. Aun rahimahullah berkata, inna min anfa ayyamil mu'min lahu fid dunya ma dhanna annahu la yudrik akhirah. Sesungguhnya hari yang paling berharga bagi seorang mukmin di dunia adalah kalau dia berkeyakinan dia tidak bisa sampai di besok hari. Dan ini keyakinan para ulama salaf. Kalau mereka sudah ada di hari seperti kita begini, mereka tanamkan dalam diri mereka, besok saya tidak mungkin hidup. Maka di hari ini mereka maksimalkan ibadahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW seringkali sebelum mengimami solat, beliau mengatakan kepada jemaahnya, sallu salatal muwadda'ah. Solatlah seakan-akan adalah solat terakhir kalian. Karena tidak ada jaminan kita masih bisa hidup sesudahnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, idha'atul waqt asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu, selalu buang-buang pada hal yang tidak ada manfaatnya, itu lebih bahaya daripada kematian itu sendiri. Lianna idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daral akhirah. Karena membuang-buang waktu memutusmu dari hubunganmu yang baik dengan Allah dan juga mengingat negeri akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sementara mati hanya memutuskan kamu dari dunia dan seluruh penghuninya. Tapi kalau orang buang-buang waktu berarti memutus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan dia akan sesali itu pada hari kiamat. Arif Al-Yamani rahimahullah berkata, inna min i'radillahi 'anil 'abdi an yushghilahu bima la yanfa'u. Sesungguhnya termasuk tanda bencinya Allah kepada seorang hamba, justru kalau Allah membuat hamba itu tidak sibuk untuk beribadah kepadanya. Jadi kalau anda merasa masih ada setiap hari anda malas untuk sholat ke masjid, malas untuk puasa, malas zikir, malas baca Quran, malas masjid, malas semuanya, maka berarti Allah tidak suka dengan anda. Karena kalau Allah suka, maka Allah akan gerakkan hati kita agar kita mau lebih dekat kepadanya. Lalu apa yang saya harus lakukan? Perbanyak istighfar. Perbanyak mohon maaf kepada Allah SWT, karena Allah tidak akan mungkin i'rad atau menjauh dari hambanya kecuali hamba tersebut memang dasarnya menjauhkan diri kepadanya atau sering membuka pintu-pintu maksiat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang maka Allah akan memanfaatkannya. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah memanfaatkannya? Kata Nabi SAW, Allah akan memberinya petunjuk untuk beramal saleh sebelum meninggal, lalu Allah mewafatkan dia di atas amal tersebut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, dia mengatakan begini, ayyun nasi khair, manusia mana yang paling pantas dinilai baik, sempurna, gitu ya, pantas jadi contoh. Qala man tala umuruhu wa hasuna amalu. Orang yang Allah panjangkan umurnya dan selalu memang sibuk dengan amal-amal kebaikan.
Jadi begitu, kalau kita lihat ada orang tua tapi sibuk azan ke masjid, memang dari masa muda dia sudah jalankan itu, dari masa muda sudah sering puasa Senin Kamis, maka orang-orang ini adalah orang yang paling baik. Berarti Allah memang memilih dia untuk itu. Berarti menandakan memang dalam hatinya juga dia tidak membuka pintu-pintu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sama bertanya lagi, ayyun nasi syarr, lalu siapa manusia yang paling buruk? Pantas dinilai orang ini buruk, tidak layak jadi contoh. Qala man tala umruhu wa sa'a amalu. Orang-orang yang dipanjangkan umurnya tapi buruk amalnya. Kesimpulannya tentunya berarti kita bagaimana menjadi orang yang mengisi umur kita dengan kebaikan. Dan jangan makin tua makin jadi. Sebagaimana sering mungkin di media bahkan sekarang tidak malu. Sudah ubanan, sudah tua, sudah keriputan. Masih ada di diskotik. Masih sama perempuan-perempuan biduan. Dan segala macam hal. Masih membuka pintu perzinahan. Atau mungkin manipulasi data atau hal-hal dosa yang lainnya. Padahal tadi sudah kami katakan setelah masa tua mati. Tidak ada lagi masa sesudahnya. Kalau masa muda masih ada masa tua. Masih ada prosesi mungkin sesudahnya, walaupun dia bisa meninggal di masa mudanya. Dan Nabi SAW mengingatkan sebagai penutupan khutbah kita ini, bagaimana beratnya hukuman bagi orang tua tapi terus membuka pintu-pintu dosa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan pernah bicara dengan mereka. Enggak ada negosiasi lagi. Wala yuzakkihim, Allah enggak akan sucikan mereka, enggak akan bersihkan dosa-dosa mereka di timbangan amal. Wala yanzuru ilaihim, Allah enggak mau lihat mereka. Walahum adzabun alim, plus disiapkan siksaan sangat pedih buat mereka. Siapa yang begitu luar biasa dari 3 golongan ini? Yang paling pertama adalah syaikhun zani, orang tua tapi masih berzina. Kalau orang muda berzina, mungkin walaupun itu dosa besar, ada pemicunya. Syahwatnya lebih besar. Mungkin dia juga belum punya pasangan. Tapi orang tua umumnya sudah melewati masa-masa ini. Dan untuk apa dia menghabiskan lagi mengikuti godaan syaitan yang akhirnya membuat dia terjerumus. Tidak ada alasan orang tua berzina. Kemudian yang kedua, malikun kadzab, raja pendusta, penguasa tapi pendusta. Untuk apa berdusta? Sudah punya kekuasaan, harusnya dia jujur. Tapi karena dia berdosa sudah punya kekuasaan maka lebih berat hukumannya. Dan yang ketiga, wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong ada pemicunya. Tapi kalau orang miskin lalu sombong tidak ada pemicunya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka lebih berat walaupun orang kaya yang sombong juga berdosa. Aqulu qouli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Istighfarlah kepada yang Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.